Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Rizal Mujur di podcast Penalu Team. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang di sebelah kanan saya Bung Tawakal, di sebelah kiri saya Bung Sukri. Kali ini kita akan membahas tentang kontribusi kontraktor nasional yang berada di 4 wilayah pemberdayaan PT Vale. Nah, agar pembahasan ini menarik, tentu kita awali dari sistem atau manajemen kontraktor nasional ini. Langsung saja kita langsung dengarkan bincang-bincang dari pemaparan Bung Tawakal. Waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Bung. Baik, saya disclaimer dulu. Jadi terima kasih sudah diundang di tempat yang sangat sederhana dan spesial ini. Luhut Timur butuh ruang-ruang kreatif seperti ini sebenarnya. Karena kenapa? Ya di sinilah kita bicara tentang gagasan, di sinilah kita bicara tentang solusi, di sini kita bicara tentang kebersamaan, apa yang harus pemerintah sebelum tanggung jawab apapun itu tanggung jawab pemerintah. Ya. Nah, supaya pemerintah juga bisa mengerti apa sih akar masalah masyarakat, terutama karena kita bicara 4 wilayah pemberdayaan. Terkhusus karena kita bicara tentang bagaimana sumbangsi kontraktor nasional itu terhadap 4 wilayah pemberdayaan. Karena perlu saya disclaimer dulu, PT Vale itu hanya mengakui 4 kecamatan ya, yang dari 11 kecamatan di Luhut Timur. Supaya teman-teman kita di luar sana juga tahu bahwa di Luhut Timur itu ada 11 kecamatan yang di wilayah konsesi itu yang diakui oleh tambang terbesar di Indonesia ini atau PT Vale, dulunya PT Inco itu hanya 4. Kenapa ada hanya 4? Itu ada histori. Yang pertama ya wilayah zona merah, zona kedua, zona ketiga dan zona keempat. Ya seperti itulah. Kena dampak ya? Yang langsung atau daerah yang terkena dampak langsung, kira-kira seperti itu. Bukan berarti menganaktirikan 7 kecamatan yang lain, enggak. Seperti itu. Oke. Berbicara tentang sistem, kebetulan saya dengan beberapa teman juga itu terbiasa bermitra dengan PT Vale, biasa juga diundang membantu teman-teman kontraktor nasional dalam ikut di beberapa tender-tender. Jadi kita tahu sedikit lah. Nah kalau sistem dari kontraktor nasional itu ada, dari sistem kontraktor di PT Vale itu ada 2 sih sebenarnya, setahu saya ya. Yang tender untuk kontraktor nasional dan tender untuk lokal itu dulu. Nah, kalau untuk tender nasional tentunya budgetnya agak besar. Biasanya itu di atas 10 ke atas, 10 M ke atas ya. Nah, di bawah itu biasanya disub ke kontraktor lokal seperti itu. Nah, jenis pekerjaannya itu biasanya kontraktor nasional itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang vital seperti mekanikal, pabrik, elektrikal pabrik, kayak misalnya ada tiba pabrik daun atau pabrik berhenti karena ada kerusakan, maka dipanggillah. Kan tidak mungkin kontraktor lokal yang bekerja, karena bukan berarti Vale ini menyepelekan kemampuan kontraktor lokal, tidak. Tapi ini berbicara tentang pengalaman. Kita harus akui mereka lebih berpengalaman bekerja, karena kontraktor nasional itu kayak misalnya salah satu contoh ya, misalnya Turban yang cuma kita ketahui ini sudah hampir 20 tahun di 4 wilayah pemberdayaan. Dia itu bukan hanya bekerja di Vale saja, dia ada bekerja di Singapura, ada bekerja di India, ada bekerja di mana-mana, enggak. Jadi dari pengalaman inilah kemudian artinya seharusnya kita kontraktor lokal itu belajar dari mereka bahwa harus dari kecil dulu belajar, ada jam terbang baru bisa tumbuh sayap, kan kira-kira begitu. Nah, karena kita bicara tentang sistem, kalau dari saya seperti itu dulu sih. Bicara tentang sistem ya. Ya, menarik dari itu Bung Tawakal, karena tadi perbedaan kontraktor lokal dan kontraktor nasional ternyata ini dilihat dari sisi nilai tender ya. Yang 10 ini kurang lebih ya ke atas itu untuk lokal. Nah, kita minta tanggapannya dari Bung Sukri terkait pemaparan sistem tadi dari Bung Tawakal. Nilai pemberdayaan kontraktor lokal menurut pemaparan tadi ini, sistem yang dipaparkan oleh Bung Tawakal itu menurut Bung Sukri seperti bagaimana? Ya,
Pertama-tama terima kasih atas undangan ini. Saya sangat pribadi bangga ya adanya podcast ini, karena ini adalah ruang untuk kita mengeluarkan pendapat kita. Bukan berarti kritis itu harus dimatikan, tapi bagaimana caranya kritis itu bisa dijadikan tonggak untuk perubahan. Gitu. Ya, begini Pak Tawakal dan Pak Rizal. Kebetulan saya ini sekretaris asosiasi, salah satu asosiasi di sini, kontraktor lokal. Ya. Dan sudah banyak pertemuan sesuai dengan Pak Tawakal bilang tadi, sudah banyak pertemuan itu antara PT Vale dengan kontraktor lokal membahas persoalan kontraktor nasional yang ada di wilayah operasional atau wilayah tambang di timur ini. Nah, contohnya kita ini pernah bahas juga di LBI, lokal bisnis itu yang digaungkan oleh Opo Andi Duding dulu, almarhum itu. Tahun-tahun berapa itu? Itu sekitar 2000 Masih ingkul. ya, enggak 2010-an kayaknya, 2010-an kayaknya itu. Karena dipandang pada saat itu bahwa ada kecenderungan PT Vale itu tidak pro dengan kontraktor lokal. Ya, mereka terlalu banyak memanggil kontraktor nasional, sehingga proyek-proyek Vale itu banyak dikerjakan oleh kontraktor nasional. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa harusnya PT Vale menimbang begini, mohon maaf ini, menimbang bahwa keberadaannya di sini itu mematikan kontraktor lokal. Bukan mematikan pendapatan masyarakat dan merusak sistem perekonomian yang ada di timur ini. Kenapa bisa, Bung Supri? Ya karena kan begini, pandangannya sekarang masyarakat lokal itu mau bekerja di PT Vale, ya kan, mau bekerja di kontraktor nasional, ya kan. Sedangkan seandainya tidak ada mereka di sini kan pasti orang bekerja berkebun. Mungkin saya secara pribadi karena kakek saya kebetulan dulu kepala kampung, ya istilahnya, ya mungkin banyak tanah yang saya kelola dulu, ya kan, di KRP itu. Mungkin saya sudah punya banyak kebun kita kembali segala macam. Kita kembali ke kontraktor nasionalnya. Oke, jadi begini, kontraktor nasional sekarang ini kan perlu kita ketahui bahwa terlalu banyak merajalela di sini sekarang, sehingga proyek-proyek PT Vale itu yang saya dapat datanya dulu, itu taksirannya itu sekitar 1 triliun lebih itu. Iya, proyek-proyek PT Vale. Proyek PT Vale itu 1 triliun lebih dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, itu besar atau kecil itu? 1 triliun. 1 triliun besar itu, Pak. Besar ya? 1 triliun itu besar itu. Proyek-proyek PT Vale selama 1 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam 1,1 triliun lebih itu, sesuai dengan data yang kami dapat, itu, dan ini sudah pernah kami bicarakan di LBI, dan didiskusi pada saat itu waktu Zoom dengan Ibu Febri. Saya sempat mensuarakan ini. Maaf, korelasinya antara pembahasan Bung Supri ini dengan kontribusi ke daerah ada tidak? Arahnya ke kalau berbicara kita fokus ke ini. Ya, berbicara masalah kontribusi dari nasional ini, ya sampai saat ini ya kita lihat saja apa kontraktor nasional berikan kepada masyarakat di sini. Ya kan, apa? Ya, orang bilang posyandu ini dari sekian lama berada di sini, apa yang dia berikan? Ya, mungkin benar sudah ada tapi tidak transparan ya, atau bukan tidak transparan, memang tidak ada. Boleh dikatakan zero, Pak. Zero sekali. Kenapa cuma zero? Karena kan undang-undang sudah mengatakan bahwa semua perusahaan itu mengeluarkan ada namanya kontribusi CSR, Corporate Social Responsibility, dan itu harus sepatutnya.
Kalau BUMN itu kan ditentukan 3% sampai 5%. Tapi Ya kalau kan? tapi kalau terkait itu Bung Sukri, saya mendapat informasi kemarin yang Bundaran Batara Guru di lingkup pemerintahan Lu Timur itu kan ada beberapa Iya. vendor yang Makanya saya bilang Pak. cuman kenapa di situ CSR-nya mengalir? Ya. Kenapa bukan di wilayah-wilayah yang Ya. terkena dampak Jadi- langsung? Jadi begini Pak, makanya saya katakan tadi bahwa keberadaan dengan PT Vale memberikan ruang sebesar-besarnya kepada kontraktor nasional untuk membantu PT Vale di sini, ya kan? Kontribusi juga kontraktor nasional ini ya boleh dikatakan dari lamanya itu tidak sebanding dengan sepatutnya sesuai dengan amanah undang-undang. Itu dari sisi pemberdayaan CSR ya, maksudnya dari sumber CSR-nya untuk daerah ya. Karena perlu kita ketahui CSR itu bukan hanya berpikir dari kesehatan saja, bukan dari pendidikan saja, Iya. ya kan? Tapi kesejahteraan masyarakat. Iya. Sejahtera itu ada berapa? Iya. Sejahtera itu sudah kuat dalam hal pendidikan, sudah kuat dalam hal kesehatan. Ya, sudah kuat dalam hal kemanusiaan. mohon maaf Bung Sukri, kita mungkin masuk ke dari kontraktor nasional ini sumbangsinya kepada kontraktor lokal atau kemitraan terhadap kontraktor lokal. Ada berapa kontraktor nasional di wilayah Vale ini dan ada berapa kontraktor lokal yang bermitra dengan kontraktor nasional? Ya begini Pak. Mungkin itu adalah salah satu bentuk sumbangsi dari kontraktor nasional itu sendiri. Saya pribadi atau teman-teman juga di kontraktor lokal itu tidak menyalahkan. Silakan kontraktor nasional datang sini silakan, tapi tolong berdayakan masyarakat kontraktor lokal di sini, berikan mereka ilmu. Iya. Jangan hanya Anda datang di sini, ya, datang di sini mengambil keuntungan dan kemudian tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat di sini atau kontraktor di sini. Iya. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi kontraktor nasional di sini itu hampir 1 triliun dia kelola di sini. Nah, makanya perekonomian kita ini lamban di sini. Perekonomian kita Lamban ya? Iya. Ya. Karena dari 1 triliun lebih itu Iya. yang dikelola lokal itu hanya mungkin 10% saja. Iya. Mungkin kurang dari 10%. Ya. Oke, Bung Dari Sukri. 1 triliun itu. Terima kasih. Bagaimana Bung Tawakal tadi kita dengarkan bahwa menurut Bung Sukri ini kontribusi kontraktor nasional terhadap daerah maupun kontraktor lokal ini masih minim ya. Minim sekali. Bahkan- Kesempatan juga kepada lokal itu minim sekali dengan adanya ekspansi dari Iya. kontraktor nasional. Bahkan untuk bekerja di sini. juga dari CSR-nya juga bisa dikatakan tidak ada yang nampak ya. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena Kita tidak tahu. bukan Eh, mereka belum mengeluarkan CSR-nya sesuai dengan sepatutnya. oh, belum. Contoh umpamanya pendapatannya 1 miliar. Iya. Ya mungkin cuma 10 juta, 20 juta aja. Iya. Oke, bagaimana Bung Tawakal dari sistem yang ada, kemudian praktis lapangan, aktual lapangan terkait kontraktor nasional ini beroperasi di wilayah Tapi ini kita? Pak Rizal, sebelum saya lupa. Saya selaku forum ya sudah berkali-kali forum saya pegang tahun 2004, kemudian asosiasi kontraktor saya pegang sampai sekarang ini ya. Saya selalu mempertanyakan konsep CSR Iya. kepada kontraktor nasional. Iya. Sampai sekarang saya tidak pernah dapat. Iya. Terakhir saya surati Layton. Oh, tapi Iya. kalau terkait itu Konsepnya tidak ada mereka. Bung Mereka Fikri, tidak punya konsep CSR. kemarin itu Makanya sejumlah saya katakan ini. hampir semua kontraktor nasional dipanggil Iya, oleh dengan DPR, konsep CSR. dipanggil oleh DPR, mempertanyakan itu. Tidak pernah ada. Jadi saya terus terang baik secara kelembagaan, secara pribadi meminta kepada kontraktor nasional untuk bisa menyampaikan kepada kami masyarakat lokal di sini ya, untuk bagaimana dia memaparkan konsep CSR-nya kepada kami sebagai kontraktor dan kepada masyarakat agar kami mengetahui. Iya. Ya kan bukan kami ini menuntut undang-undang loh. Apakah memang itu harus transparan, harus terbuka? Ya, itu kan milik publik Pak, itu dalam publik. Iya. Ya, dan itu hak publik, Iya. hak masyarakat karena itu diatur dalam undang-undang tentang konsep
Oke, kita lanjut dulu sama Bung Tawakal. Jadi bagaimana itu Bung Tawakal dari pemaparan ini? Katanya kontraktor nasional ini tidak menjalankan sistem yang ada di PT Vale. Bahkan CSR-nya saja hingga saat ini, kalau menurut Bung Sukri ini mengatakan tidak ada. Bagaimana itu? Kalau saya artinya tidak bisa juga kita bilang tidak ada. Iya, iya, iya. Itu juga sama sekali tidak benar. Iya, iya, iya. Karena pertama kali saya kerja itu di TIS. Saya ingat sekali itu ada namanya HR-nya itu orang Toti, Pak Hermawan namanya. Pertama kali saya kerja itu kalau saya tidak salah baru lulus kuliah 2006, 2004, 2007, 2008 lah. Saya kerja di TIS jadi helper safety. Kebetulan saya punya background komputer. Saya melihatnya TIS itu cukup bagus saat itu. TIS ini salah satu TIS vendor Indonesia ya, vendor salah satu nasional. kontraktor nasional kan kita bicara kontraktor nasional. Pada saat itu bupatinya Pak pendiri dan sekaligus deklarator di Timur Pak Andi Hatta Markarma. Tapi bagusnya memang pemerintah pada saat itu jelas buat kebijakan. Ini kontraktor nasional harus sumbang A, B, C, D, F, G. Ini ada kita butuh ini, tolong kontraktor nasional buat kontribusi berapa sumbangan ini kita mau membangun A, B, C, D. Itu ada penekanan dari pemerintah, pemerintah daerah ya dalam hal ini. Nah, kalau sekarang nih, kalau yang sekarang kita yang berbicara yang sekarang. Berbicara tentang, saya tidak bisa juga salahkan kontraktor nasional ini. Jadi di kontraktor nasional itu, Bang Rizal itu ada asosiasinya. Jadi mereka tidak berdiri sendiri. Di kontraktor nasional itu ada asosiasi kontraktor nasional. Begitu juga di lokal ada asosiasi kontraktor lokal per kecamatan. Kalau nasional tidak, satu. Itu ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang. Nah, terkait kita mau menyalurkan aspirasi dan sebagainya, pergi ke asosiasinya. Nah itu asosiasinya Pak Tawakal itu dia mengolah CSR-nya. Ya, karena bukan mengolah, bukan mengolah CSR. Mereka kenapa dibuatkan itu? Karena CSR itu tanggung jawab perusahaan pribadi. Makanya jangan kita dengar dulu kita. Jadi bukan mengolah ya. Mereka disuruh buat wadah memudahkan supaya pemerintah kalau ada misalnya kontraktor nasional saya butuh sekian. Jadi kan susah kalau ngudungnya satu-satu. Sudah benar kayak harus sampaikan ini karena saya dengar sistemnya itu mereka itu mengumpulkan dana 5 juta dari setiap bulan dan kemudian itu tersalurkan dengan cara makanya ini yang perlu kita kritik Pak. Ini yang tidak perlu kritik. Tapi tak mereka mengeluarkan seberapa sih untuk dari apa yang dia dapat. Lagi-lagi kan negara kita ini negara hukum. Ya, artinya tentunya mereka melakukan itu yang menjadi pertanyaan apa acuan mereka? Apa melakukan? Kalau misalnya kita bilang nggak boleh, pasal apa yang nggak bolehkan itu? Regulasi apa itu? Ya, begini. Semua perusahaan itu punya KBRI. Nah, itu. Ya, punya KBRI semua. Sekarang pertanyaannya di KBRI mereka itu ada nggak mengelola CSR? Nah, itu yang saya maksud. Ya itu, nggak ada Pak. Jadi semua kita kegiatan masyarakat, kegiatan perusahaan itu semua diberikan ruang atau disuruh menentukan apa menjadi bidangnya mereka. Berarti harus ada pihak ketiga lagi nih yang mengelola itu. Harus ada pihak yang punya legitimasi dari negara untuk mengelola CSR itu. Ya, contoh umpamanya ada di di Kemenkumham, ya kan seperti apa? Atau di notarisnya yang disahkan oleh Kemenkumham. Walaupun ada di notarisnya kalau disahkan di Kemenkumham, sama saja seperti umpamanya contoh ini Pak. Ada tender besi. Kan tidak semua orang boleh mengikuti tender itu kalau tidak ada KBRI yang masuk di dalam itu. Nah sekarang pertanyaannya berbicara masalah CSR, apakah perusahaan ini punya? Betul ini. Punya. Ya kan begitu. Sama yang sekarang yang dilakukan. Mohon maaf saya sedikit keluar dari kontraktor nasional ini. Apa yang lakukan sekarang dengan pemerintah? Apakah mereka punya legitimasi itu? Untuk mengelola dana CSR itu? Tapi nanti lah kita bahas kita lain kali. Dan sekarang CSR ini dari Vale ini 300 per desa setiap tahun kayaknya. Nah ini. Di negara tidak. Betul. Nah ini harus kita bahas. Itu kalau CSR. Tapi kembali lagi tadi masalah pemberdayaan kontraktor lokal dan ini nasional ini. Karena tadi sudah dipaparkan sistemnya bahwa
kebijakan Vale itu dari sekian tender sekian ini berarti bagian dari ini kontraktor. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah berkontribusi terhadap daerah baik dari sisi tenaga kerja lokal maupun kontraktor lokal. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan tadi TIS disebut, TIS ada, mestinya ada gandengan atau kemitraan lokal ya di situ. Nah, apakah semuanya ini kontraktor nasional sudah ada mitranya, kontraktor lokalnya? Nah, ini penting juga kita bahas, karena jangan sampai ada yang tidak bermitra sama lokal. Kalau dia tidak bermitra berarti ada kekeliruan yang terjadi. Jadi begini, makanya kalau kita bicara itu tuntas Ya. jangan ngalor ngidul. Ya. Saya belum bicara memaparkan secara full, Ya. Bapak sudah potong-potong. Jadi dengarkan Bu, biasakan mendengar. Ya. Karena orang jenius itu, Ya. orang pintar itu bukan banyak bicara, banyak mendengar. Iya. Ya. Dengar siapa bahasa Inggris itu makin seru ini. Kenapa kita ngotot? Kenapa kita ngotot? Karena pertama kita tidak memahami lawan bicara. Iya. Potong kiri kanan. Iya. Oke, kita dengarkan lagi. Sistem dulu Ya. awal ini. Yang poin kedua, bagaimana sistem pemberian kepada makanya saya contohkan tadi seperti TIS. Kenapa TIS kemarin ini kemudian ada beberapa kayak Petrosi, kemudian tempat guna itu bagus dan kelihatan tersalur. Mikunen, ya. Tersalur. Ya. Bahkan mereka membuat mensupport di kecamatan Tut itu membuat BLK disupport loh. Ya. Kemudian gratis mereka di training. Iya. Setiap tahun itu ada 20 orang mereka magang untuk di TIS. Kemudian mereka di training apa itu bentuk pemberdayaan mereka. Iya. Walaupun misalnya nilainya tidak seberapa, Iya. tapi paling tidak mereka memperlihatkan ada. Itu ada guideline. Setelah itu selesai. Itu ada lagi. Enggak begini. Sabar. Artinya begini. Kenapa hal itu ada? Karena ada dorongan dari pemerintah. Iya. Jadi saya tidak bisa salahkan kontraktor nasional. Kenapa kemudian tidak transparan apa segala macam? Yang saya pertanyakan dulu, pemerintah punya nggak guidelines untuk mereka? Iya. Karena begini, mohon maaf, kita tidak bisa bicara individu kalau bicara aturan. Iya. Kenapa pemerintah tidak tegas dalam hal ini? Bikinkan aturannya. Iya. Perdana ya. Bikinkan perdana kalau perlu. Itu yang pertama. Nah, ini yang menjadi ini dilema kita ini. Tantangan kita ini persoalan Saya jawab semua ini. Kenapa ini ada si A bicara ini, si B bicara ini, si C bicara ini? Kita tidak bisa salahkan kontraktor nasional. Kita tidak bisa salahkan PT Vale. Yang sekarang kita bicarakan dari semua nggak bicara kita ini, apa sumbangsinya kontraktor nasional? Yang pertama kita bicarakan dulu. Ada tidak guidelines-nya mereka, Iya. aturannya mereka. Iya. Kamu harus apa? Apa yang kamu harus lakukan? Kamu harus bagaimana? Kenapa kontraktor nasional juga ada kami menggunakan itu? Tidak ada guidelines-nya. Iya. Perlu kita pahami ya. Kontraktor nasional ini juga ada namanya RUPS. Iya. Artinya gini, kita harus berpikir profesional. Mereka juga ada pertanggungjawaban ke bosnya. Mereka itu punya kontraktor nasional itu ada di pusat Jakarta. Iya. Mereka ada proyek di Singapura. Mereka ada proyek di Kalimantan. Di divisi ini bertanggung jawab. Gitu loh. Aku keluarkan, kau bangun apa 100 juta misalnya CSR, mereka bertanggung jawab. Nah, sekarang aktual ini yang sekarang kontraktor nasional, apakah menjalankan itu atau tidak? Tidak, karena mereka tidak punya konsep CSR itu. Semua perusahaan nasional di sini. Ini kan sistem, ini sistem tadi makanya kita tanyakan ini. Aktual sekarang ini. Aktualnya, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Ada dia. Mohon maaf ya, kita bicara yang ada di sini ada Wika, ada apa? Mereka tidak akan mengeluarkan CSR itu kalau tidak ada rules, tidak ada aturan yang jelas. Tapi sekarang Wika tidak ada ya? Nah, dulu Wika ada CSR-nya. Ini kita bicara di internasional. Iya. Aturannya kita harus pahami juga mereka. Iya. Mereka akan kasih kalau ada duplisnya, Iya. ini teknisnya. Iya. Ya, berapa yang saya harus keluarkan? Program tak apa saja yang saya bantu. Iya. Mereka bantu. Iya. Kalau jelas. Yang ada pertanyaan ini, pemerintah punya nggak deadline untuk itu? Iya. Jadi kita tidak boleh salahkan mereka. Kalaupun misalnya ada kebijakan dari asosiasi lokal, kalau begini silakan. Iya. Itu hak kita, nggak ada Iya. masalah. Tapi kalau berbicara tentang mekanisme, tidak ada mekanismenya mah. Iya. Jadi kita tidak bisa salahkan. Jadi begini, saya maafnya, Iya. saya persilakan saya. Ya silakan. Ya pembahasan kita pemirsa semakin seru ini, hot ini ya. Pak Tabakal, saya kan sudah sampaikan dari awal, Iya. ya kan,
bahwa kalau memang kontrak, tapi saya terus terang secara pribadi ya, Iya. atau secara mewakili organisasi yang kami jalankan sama-sama, ya kami hanya menginginkan PT Pal itu jangan terlalu banyak bahwa ada perusahaan nasional di sini, ya kan? Karena kita kalau mau mengejar pertumbuhan perekonomian ya libatkan kontraktor lokal sebesar-besarnya dalam nilai proyek yang PT Pal ini. Hingga juga menjadi nasional ya. Iya, bagaimana PT Pal ini bisa membimbing lah. Ya, kontraktor lokal Kontraktor menjadi lokal bisa menjadi kontraktor nasional, Iya, bukan iya. malah mau bawa kontraktor nasional sini. Ingat loh, ini sudah puluhan tahun loh kalian di sini, masih begini-begini saja. dan parahnya lagi itu saya dapat informasi kemarin yang menjadi pembahasan di DPRD ini. Ya. Ternyata ada kontraktor nasional gaji karyawannya itu ya. Dua ini belum lagi yang kasus yang perusahaan itu yang pernah ini Iya. masalah BPJS-nya, masalah gaji karyawan, masalah invoice-nya kontraktor lokal tidak terbayarkan hingga saat ini ini. menarik. Ini banyak. Ini menarik. Mohon maaf, ini menarik. Saya begini. Setiap yang saya tahu, Iya, iya. ya, yang saya tahu, PT Vale itu punya yang namanya prakualifikasi. Ya. Setiap perusahaan yang ingin menjadi menjadi bagian daripada subkon PT Vale. Dan ada CMT Iya, sebagai iya. sebagai pengawas ya, Ya. nggak salah ya. Cuma sekarang masalahnya, Pak, ya. Masalahnya sekarang ini kontraktor nasional Iya. ya yang ada saat ini ya perlu kita cek di sana. Iya. Coba silakan sekali-kali pemerintah juga Iya. harusnya sebagai yang punya peran besar lah. Kayak DPR kemarin sudah panggil. Hah? DPR kemarin sudah panggil ke ini. Ya, Iya. Ya. Rapat Coba rapat. tanyakan konsepnya, pasti tidak ada. Iya. Nasional itu tidak punya konsep. Bahkan saya juga konfirmasi beberapa kontraktor nasional untuk mempertanyakan aspirasi dewan itu tidak ada jawaban. Itu kan karena mereka memang tidak punya konsep. Iya. Ya, Pak Tawakal, ya perusahaan nasional tidak punya konsep di sini. Tentang CSR. Ya itu tadi yang itu tadi. Jadi itu tadi dia katakan memang tidak belum tawakal memang mengatakan tadi karena mereka tidak tidak akan bisa ini barang ketemu karena sistem daerah. kalau tidak ada sistem dulu. Ya, betul. Dibuatkan aturannya sama Yang misalnya. Betul, Kau masuk betul. kampungnya orang, apa sistemnya? Daftar Ya. kau dulu ke RT, Ya. bikin kau dulu KTP sementara, apa segala macam. Ya. Beri jelas aturan. Oh, Betul. pendatang menjadi penduduk Ya. tetap. Ya. Sama lah dengan usaha. Iya. Kau masuk, bikinkan sistem. Nah, inilah ketidakdoran pemerintah kita. Ini saya sorot pemerintah ya, karena bagaimana pahit dan manisnya ini kebijakan pemerintah. Iya. Ya, saya sepakat. Kenapa? Kenapa itu kita butuhkan untuk membuat aturan agar menguntungkan masyarakat lokal. Betul. Nah, dimasukkan nanti poin-poin ini dari desa A, desa B, forum A, forum B, kecamatan A, kecamatan B, dimasukkan, kemudian kasih Vale. Ini hasil pertemuan kami dengan masyarakat, kemudian kami sudah buatkan juga juklisnya, ini perdanya. Ya. Harus kami ikuti. Vale ikuti, karena ada perda. Iya. Nah, kenapa ini tidak ada masing-masing orang benar? Iya. Saya bilang masing-masing orang ngotot lehernya. Tidak ada benar. cuannya ya? Tidak ada cuan. Iya. Semua orang benar. Iya. Saya bilang, tidak ada salah begini. Jadi substansinya adalah bikin aturannya dulu. aturan daerah. Ada, Kurang daerah. ada tahu aturan Pak. Bantah kamu ini. Ketentuan dari DPR, dari Pusat ya? dari undang-undang. Undang-undang apa ini Pak Undang-undang Sukres? SDM. Iya, Itu betul, mengatakan betul. bahwa CSR itu wajib kepada Iya. seluruh Betul, perusahaan PT ya mengeluarkan CSR-nya sepatutnya. Iya. Sekarang ini kalau memang mau dibuatkan perda, kejar itu sepatutnya, tapi Iya. kan agak susah itu. Iya. Nah sekarang kita berikan dorongan lah kepada kontraktor nasional. Jadi- nilai sepatutnya itu berapa sih? Iya. Dan apa Ada sih yang standar harus ya? dilakukan? Nah itulah kita minta konsepnya mereka Iya. tentang sepatutnya itu seperti apa. Nah kemudian begini, ini kan mau ada prokualifikasi lagi nih, Iya. ya kan prokualifikasi lagi untuk menjadi vendor Vale, Hmm. ya kan? Dulu kemarin itu tahun 2000 berapa itu ya? 2011 ya, waktu kemarin mulai perkualifikasi itu kemarin susahnya itu kontraktor lokal kasihan. Karena administrasi ya?
Bukan administrasi, aturannya. Ya itu. Sangat-sangat susah sekali untuk bisa menjadi vendor PT Vale. Ya, banyak sekali sistem, banyak sekali aturan yang sekarang dibahas di LBI juga. Belum tentu nanti, ya, setelah selesai di LBI itu dibahas nanti dan disetujui, sampai sekarang belum ditandatangani, belum ada rapat tentang bagaimana kesepakatan LBI ini antara kontraktor lokal dengan PT Vale. Ini kan belum ada juga, ini belum setuju, ini belum tanda tangan. Ya, Nah, maksudnya begini, Vale terlalu banyak aturan, ya kan? enggak kembali, semua ini kembali. Tapi kita temukan kontraktor nasional Begini. tidak bertanggung jawab. Begini. Iya, itu kontraktor lokal yang bayar sampai sekarang. Kalau mau anaknya ikut aturan, bapaknya harus buat aturan yang bagus. Ini kan Vale sudah kita dorong sudah puluhan tahun sini harus Iya. kalau memang serius. Ini ada pro dan kontra ini saya kalau amati mau serius, pemirsa. pada masyarakat lokal Sekali lagi yang sudah kehilangan apa yang dibicarakan Iya. semua termasuk Vale. Iya, iya. Kita tunggu Vale dulu. itu Iya, iya. tidak akan Tunggu dulu. Vale itu Sabar, Pak. Vale itu tidak akan mengurus ini corporate. Makanya kita harus memahami orang, memahami sistemnya. Iya, iya, iya. Toh? Jangan kita memahami sistem kita, memaksakan orang, tidak bisa. Iya, iya, iya. Karena berbicara tentang undang-undang itu adalah win-win solusi. Undang-undang itu muncul memfasilitasi pengusaha dan pekerja, Iya, iya. memfasilitasi negara dan masyarakat. Tapi tentu substansinya adalah menguntungkan, Substansinya, saling menguntungkan. makanya dibuatkan aturan yang mengikat. Ya, saya kembali sih, wajar ini kesimpang siuran. Vale juga agak buntu dan Vale juga karena mereka Vale tidak ada aturan. Kalau misalnya jelas tuh ada pemerintah Paling buntu ini. juga. Pak, coba pemerintah daerah keluarkan aturan, godok itu dengan apa gunanya DPR yang ada, godok legislasi itu barang, setujui, bikin aturannya, kasih keras memang aturannya. Kalau perlu misalnya kontraktor nasional yang tidak berkontribusi minimum pada kontrak nasional pulangkan. Iya, yang Kan ada aturan. betul. Masyarakat mendukung, pulangkan itu. Pemerintah juga bilang pulangkan itu karena tidak ada kontribusinya. Iya. Nah, baru kan yang jadi pertanyaannya ini saya pengusaha, misalnya saya kontraktor nasional, mana barometernya? Iya, iya, iya. Misalnya, kenapa saya mau dipulangkan? Barometernya mana? Iya, iya, iya. Kan saya bertanya, Apa alasannya? apa alasannya? Iya, iya. Apakah saya melanggar? Apakah saya melanggar? Melanggar apa yang saya lakukan? Ketika misalnya melanggar, di mana saya melanggar? Iya. Tolong mana aturannya? Kan Iya. bicara. Nah, kenapa kita hanya saya bilang omong doang? Hmm. Karena tidak ada aturan. Hmm. Coba kita bikin aturan yang jelas, buat guidelines yang jelas. Hmm. Termasuk itu tadi prakualifikasi. Pemerintah daerah bilang di, Iya. paling kami sudah buatkan aturan tentang bagaimana menseleksi vendor lokal. Ini loh, kau ikuti itu. Iya, iya. Gak usah kasih susah orang. Iya. KTP 10 tahun apa begini, mau dia dananya cuma 10 juta, 20 juta, tapi dia mau saya kasih masuk. Iya. Itu aturan. Betul. Nah, kalau ada aturan yang diterbitkan, perusahaan mana yang tidak mengikuti? Berarti pemirsa, kalau kita lihat dari sudut perencanaan ini, lagi-lagi kata kuncinya ada di eksekutif dan legislatif kita. Buatkan aturan yang jelas. Ya. Ini jadi paling PT Vale serius, Pak. Serius untuk bagaimana supaya masyarakat ini sejahtera sesuai dengan temanya di mereka, ikonnya mereka mengatakan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Ya harusnya Vale itu serius dengan membuat regulasi yang baik kepada masyarakat lokal, kepada kontraktor lokal agar sedikit pro. Iya. Saya katakan sedikit pro kenapa? Karena selama ini tidak pro. Iya. Saya siap mempertanggungjawabkan bahwa itu tidak pro. Ya mungkin itu karena salah satu penyebabnya karena tidak ada regulasi, tidak ada ini karena Ya begini, Pak. paling biasa bisa menjawab saya begini. Kami tunduk dan patuh terhadap aturan. Ya, Kami mau ikut aturan yang mana dari daerah? yang jangan, Iya. jangan ini kan Vale selalu kok jangan ngomong kayak gitu. Iya, iya, iya. Selalu melempar bola ke kita. Sekarang ini itu kan tanda tidak seriusnya PT Vale Iya, iya, terhadap iya. masyarakat. Hmm. Harusnya mereka sendirilah kalau memang berpikir contoh umpamanya, oh anakku di sana lagi butuh ini kayaknya. Iya. Karena kan Vale ini diduduki ditempati oleh orang-orang yang cerdas. Iya. Harusnya orang-orang cerdas ini bisa memberikan sumbangsi pemikirannya Ya. agar pertumbuhan perekonomian di Luhut Timur ini baik, Iya. tumbuh dengan baik. Sekarang 0,1,
Mau di apa itu? Iya, iya, iya. Itu kan ada masalah di sini. Tapi kan ini daerah kita ini lagi masa transisi pemerintahan ya. Ya, Masih lagi transformasi pergantian pemerintahan baru di era Ibas Puspa. Ya, semoga perbincangan kita ini didengar sama beliau dan segera gesit melakukan langkah-langkah strategis menjawab semua apa yang kita ini tadi. saya secara pribadi kalau dengan pemerintah ini, walaupun saya dulu tidak mendukung siapapun ya, Iya. karena saya Golput menghormati, ya, dikatakan golput ya. Saya optimis sih dengan pemerintah sekarang karena begini, Pak Ibas ini punya pengalaman yang baik di Pamualu. Dan di sana orang juga banyak berpikir positif terhadap apa yang dilakukan beliau dulu. Ya, semoga Ya, sekarang ini bisa. kontribusi kontraktor nasional ini di era pemerintahan Ibas Puspa ini pemerintah harus keras. nyata ya, nampak Pemerintah harus keras, bukan nyata. tegas ya. Harus keras, tegas. Tetapi harus membuat perda dulu. Nah, sementara yang buat Iya. perda itu adalah DPR. Iya. Nanti dia kawal melalui perbuknya ya. Sekarang ini Pak, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, apa yang terjadi sekarang dengan keberadaan PT Pale berapa puluh tahun ini dengan ada juga beberapa tambang di Lampia ini, di mana di isu besar ini. banyak sekali sekarang tambang. Saya harap pemerintah sekarang ini dengan pengalaman kita di sini, dengan tidak diberikannya kesempatan kerja kepada kontraktor, dengan dibuatnya aturan yang terlalu berat, terlalu susah, sehingga kesempatan pengusaha kita, kontraktor kita ini agak susah masuk menjadi vendor Vale. Kemudian diberinya ruang sebesar-besarnya terbuka kepada kontraktor nasional sehingga datang berbondong-bondong sini dengan alibi bahwa dia punya modal besar. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kita ini kontraktor lokal ini salah satunya juga terus terang ini kalau bisa pemerintah nanti ke depannya ini memberikan penegasan kepada PT Pale ini, ya, agar tidak lagi sistemnya cara berutang. Iya. Ya, masyarakat di sini Pak, khususnya kontraktor lokal terlalu diberatkan dengan sistem ini. Iya. Pemerintah setiap ada pekerjaan kita bisa minta dana 30% Pak. Ya, itu supaya kesempatan kontraktor atau kesempatan pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur yang mau berusaha itu bisa ada. Ya, berikan kesempatan dengan cara ya mungkin kalau ada pekerjaan untuk kontraktor lokal itu di DP. Ya kan pekerjaannya. Ya, Karena sih memang ada seperti itu. begini. Tetapi di Telkomsel ada. Telkomsel itu DP-nya ada. Iya. Kemudian pemerintah kita juga ada. Itu karena salah satu bentuk kesempatan kerja terhadap kontraktor-kontraktor kecil yang mau tumbuh. Agar tumbuh mereka, bersama. Iya. Bagaimana kita memodali terus boleh? Kalau terus modal-modali. Menarik nih. Oke, kita dapat case-nya. Bagaimana Pak Bung Tawakal? Sekali lagi. Bahkan sampai 3 bulan. Artinya begini. Tidak perlu saya sebut. Kalau kita bicara mekanisme itu harus bicara hulu ke hilir. Iya. Ini bukan bikin pisang goreng ya. Begitu kita goreng langsung kita makan. Nah, begitu ceritanya. Ini persoalan kompleks. Bagaimana mengatur ritme ekonomi, ritme prosedur bekerja, ritme kesempatan orang luar dan orang lokal mengembangkan potensi, ya harus ada aturan. Aturan main yang pertama. Yang kedua, contoh Morowali. Kenapa saya bukan banggakan Morowali? Indosat Morowali itu termasuk baru, yang hampir-hampir sama dengan Vale, Antam. Kenapa Antam itu bisa bagus? Antam itu 15-17 tahun setelah Vale berdiri, setelah Inco berdiri, baru berdiri Antam. Itu sekitar tahun 80-an sekian. Hampir tahun 90. Dan jarang gejolak sosial di sana ya? Kenapa? Yang pertama dia bikin aturan, pemerintah membuat aturan. Aturannya A, B, C, D, F, G. Bagaimana aturan tentang CSR, bagaimana aturan. Coba lihat. Baru Antam itu berdiri, kalau saya tidak salah, baru 5 tahun, sudah ada Universitas Tadulako yang dibangun. Kenapa ada aturan? Antam, keluarkan kok CSR, bangun universitas. Itu. Timur. Nah, itu yang saya maksud. Artinya begini,
Tapi kan ada ATS. Bukan kita bicara program kecil. Ini berbicara tentang program yang asas manfaatnya besar. Makanya sekali lagi, tidak bisa ini kontraktor lokal berkembang kalau mereka tidak dibantu oleh tangan-tangan kuat pemerintah kabupaten Regulasi. untuk membuatkan regulasi. Nah, regulasi inilah kemudian dijadikan oleh teman-teman lokal ini, pengusaha lokal ini menjadi cambuk buat Vale sendiri, apalagi buat kontraktor nasional. Bagaimana kalau ada perdebatan seperti ini? Ya kan mengikuti aturan dari pusat. Enggak ada. Ya. Makanya ada undang-undang otonomi daerah. Ada kebijakan yang daerah bisa ambil. Inilah termasuk konsesi. Iya. Nah, kenapa kemudian coba semua sekarang Vale itu kalau mau membangun harus ada IMB. IMB dari mana? Kebijakan lokal. Bupati tanda tangan dulu melalui dinas tata ruang, kemudian izin pinjam pakai lokasi. Ruang-ruang inilah menjadi barter. Pemerintah sebenarnya kalau cukup dengan ruang-ruang ini akan menjadi barter pemerintah daerah kepada untuk memasukkan aspirasi pengusaha lokal dan masyarakat lokal. Saya setuju ini Rumuna, saya setuju ini. Kamu bangun apa di situ? Sekarang saya bertanya, siapa-siapa mau berdayakan gini-gini? Jangan berdayakan itu, berdayakan ini. Tapi Vale juga tidak mau bilang, Pak, mana aturannya? Kan bicara begitu. Iya. Coba buatkan kami aturan, kami akan lakukan. Dari dulu, dari zaman Hatta sampai sekarang, itu tidak ada aturan yang dibuat secara spesifik. Kenapa Vale berada dalam zona nyaman? Karena itu. Ada yang kasih teman-teman lokal berteriak kiri kanan. Mereka tidak akan bisa berkembang karena kebijakan yang dikasih. Ada tadi yang menarik, Bung Tawakal. IMB, izin apa? Izin membangun bangunan. Pertanyaannya, apakah di wilayah-wilayah Vale ini, ya, yang sekarang kan kontraktor nasional ini banyak yang berkantor dalam tambang ya? Ya kan, di Planside misalkan. Apakah itu kena regulasi IMB atau? Sekali lagi, termasuk itu tadi. Kalau semua kontraktor nasional membuat kantor di luar, berapa banyak rumah kos yang akan terpenuhi oleh orang-orang dari kontraktor nasional? Berapa banyak rumahnya orang lokal yang menjadi kantor-kantor nasional? Kenapa mereka masih berada dalam zona nyaman? Tidak ada. Iya. Ya, ini menarik. Ini salah satu. Tapi itu dibahas di sesi selanjutnya. Ya, untuk sementara saya sebelum penutupan ini, saya disclaimer dulu ya. Iya. Dalam sebuah alur diskusi itu, sistemnya kita memang harus ada pro dan kontra. Iya. Kenapa Indonesia, Bapak proklamator kita, siapa bilang Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta itu sejalan? Tidak. Iya. Mereka berdebat sengit dalam diskusi. Iya. Perbedaan itulah kemudian yang menjadikan benih-benih fundamental Pancasila yang berdiri. Karena kenapa? Merinding saya ini nih. Lahirlah Bung Tomo, lahirlah Yong Salenes, Yong Borneo. Kenapa? Karena perbedaan filosofis dalam berpendapat ini. Itulah uniknya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berjuta-juta pulau disatukan dengan Pancasila. Karena kenapa? Asas dasar itu tadi. Jadi pro dan kontra itu adalah sesuatu yang menurut saya wajar. Dan bahkan itu yang menjadi kekuatan kita sebenarnya. Jadi perdebatan antara Bung Tawakal dan Bung Sukri ini selesai di ruang ini. Ya. Anda begini. Kalau dari ruangan ini kembali ini sebenarnya begini. Kita dengar sekarang ini ini. bukan soal perdebatan. Iya. Memang saya dengan Pak Tawakal dari dulu memang kalau dikatakan bersahabat. Ya. Tapi selalu memang pandangannya berbeda. Ya, mungkin karena seperti pola pikir lah. Ya, tapi itu menjadi spirit untuk maju ya. Ya, saya kan selalu menyampaikan ke sahabat-sahabat saya, adik-adik saya bahwa biarkan perbedaan itu ada. Iya. Tidak ada masalah. Iya. Tapi saya harapkan perbedaan itu bisa menjadi kekuatan. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, menjadi kekuatan. Beda-beda tapi tetap satu ya. Perbedaan jadikanlah kekuatan, ya. Bukan perbedaan itu dijadikan lawan sehingga Anda bercerai-berai. Padahal keinginan kalian hanya satu, mau sejahtera di tanah nenek moyang kita ini. Dengan adanya kekayaan alam yang sangat-sangat luar biasa melimpah,
ini adalah berkah, rahmat dari Allah ini. Kekayaan alam kita ini. Ya. Cuman ya begitulah. Ya. Tapi tetap kita syukuri dan saya ucapkan manajemen podcast Penalutim mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada Bung Tawakal dan Bung Sukri atas gebrakan anak muda Luhut Timur ini dengan hadirnya. Mungkin ini satu-satunya ruang publik atau ruang diskusi untuk menumpahkan ide dan gagasan putra-putri daerah yang mengaku punya gagasan. Silakan datang di sini kita bincang-bincang. Karena ini juga momentum ini Bung Tawakal dan Bung Sukri adalah momentum HUT Lutim yang ke-22. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Luhut Timur. Semoga sebagaimana visi misi Pak Bupati yang sekarang ini adalah maju dan sejahtera. Saya hanya mengatakan bahwa terobosan ini adalah salah satu bukti nyata bahwa SDM Luhut Timur ini sinergi dengan visi misi itu, bahwa ini adalah salah satu bukti kemajuan anak-anak muda Luhut Timur. Kehadiran podcast Penalutim ini adalah tanda bahwa SDM kita sedang melangkah untuk maju. Oke, mungkin bincang-bincang kita ini kita akhiri dulu. Nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas lebih mengkerucut lagi, ya, karena ada tamu lagi yang setelah Bung Sukri, Bung Tawakal ini akan hadir lagi di podcast Penalutim ini. Sebelum ditutup bisa saya ucapkan selamat ulang tahun. Oh, silakan. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Luhut Timur yang ke 22. Semoga umur yang 22 ini Luhut Timur walaupun berbeda dan jadikan perbedaan untuk menjadi kekuatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ulang tahun ini. Terima kasih Luhut Timurku. Semoga sumber daya alam yang melimpah ini bisa menjadi berkah kepada masyarakat Luhut Timur. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan. Tidak banyak yang bisa saya katakan untuk bumi Batara Guru ini sebagai pijakan kita hidup dari kecil hingga dewasa, hingga kemudian beranak pinak nanti, insya Allah. Jadilah jati diri, karena Luhut Timur hari ini merupakan jati dirinya. Bumi Batara Guru. Apa itu arti Batara Guru? Kita harus berpulang ke Batara Guru. Batara Guru itu artinya mengayomi. Kita melupakan itu filosofinya. Luhut Timur kita lupakan. Founding father kita mendirikan Luhut Timur ini agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itulah kemudian yang menjadikan bumi Batara Guru ini punya gelar bahwa pemimpin itu mengayomi. Nah, saya harap pemimpin baru kita ini, Ibas dan Puspa, bisa mengayomi. Itu pertama dulu, mampu mengayomi. Terkait itu tentang nanti kebijakan A, B, C, D mewujudkan visi dan misi, mengayomi dulu. Adakan dulu rekonsiliasi. Sepertilah negara kita ini, Bapak Prabowo dan Jokowi. Kenapa kemudian mengayomi itu penting untuk membuat stabilitas ekonomi. Nah, ketika orang merasa diakomodir semua, maka yakin dan percaya kita bisa melangkah bersama untuk Luhut Timur. Luhut Timur yang ke-22. Semoga percaya. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih Bung Tawakal. Terima kasih atas kehadirannya. Bung Sukri, terima kasih. Ya, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan podcast kami ini segera tayang. Terima kasih.